Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar pertama dari mata kuliah analisa berorientasi objek. Sebelumnya tugas besarnya kurang lebih suruh membuat use case diagram, activity diagram, dan sistem sequence diagram serta state machine diagram dari suatu masalah yang dijabarkan di sini. Kurang lebih masalah yang ingin dibahas adalah sistem pengiriman dan pengambilan barang. Jadi di sini kurang lebih ada 3 aktor yang berperan: user, driver, dengan sistem dari on the spotnya sendiri. On the spotnya sendiri itu nama aplikasi atau sebuah sistem yang ada di dalam masalah ini gitu. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam request a package pickup. Jadi untuk masalah yang pertama, pada soal yang pertama itu akan suruh membuat kasus berupa request a package pickup, atau bisa dibilang pengajuan pengambilan barang. Saya yang pertama akan menjelaskan use case diagramnya itu sendiri. Di sini saya udah membuat use case diagramnya sendiri, yaitu bentukannya seperti ini kurang lebih. Yang pertama ada user, dan yang kedua ada sistem on the spot. Sistem on the spot ini sendiri itu berperan sebagai sistem untuk mengatur semua dari perintah user yang diberikan. Misalkan di sini request package pickupnya berupa ada by telepon sama by website. Jadi yang pertama itu ketika si user menggunakan by telepon. By teleponnya sendiri di sini tidak perlu yang aneh-aneh, langsung verifikasi data oleh sistem on the spot, entah itu dari customer service-nya atau apapun. Setelah verifikasi datanya sendiri itu nanti ada berupa data diri seperti nama, alamat, dan tujuan, serta data barang seperti nama, ukuran, berat, dan jenis. Kurang lebih seperti itu. Lalu ketika user mengajukan by website, user harus terlebih dahulu login sebelum melakukan verifikasi data. Jadi user tidak bisa memverifikasi data sebelum melakukan login, karena di sini ada perintah include di sini. Sehabis login, seperti by telepon langsung verifikasi data, dan di verifikasi data sendiri ada data diri dan data barang. Nah, di sistem sendiri itu bisa setelah user melakukan verifikasi data, si sistem ini itu bisa menghitung biaya sama mencetak label surat dan tanda terima. Menghitung biayanya sendiri itu dari ukuran barangnya, berat barangnya, jenis barangnya seperti apa, terus distance antara user pengirim dengan penerima itu seperti apa. Nah, ketika sudah si sistem ini bisa mencetak label surat dan tanda terima kepada barangnya. Dan di user sendiri juga, user bisa menge-tracking paket sudah sampai mana gitu, tapi tentunya dengan menggunakan website, dan user harus login terlebih dahulu. Kurang lebih untuk use case diagramnya saya buat seperti ini. Dan lanjut ke soal nomor 2, yaitu activity diagram. Di sini di activity diagramnya sendiri itu kurang lebih saya bikinnya seperti ini. Saya bagi 2 juga, ada user dan system on the spot. Yang pertama ketika user
masuk ke dalam website itu pasti akan disuguhkan dengan halaman dashboard atau landing page lah bisa disebut. Nah, lalu user merequestkan halaman login kepada on the spot. Nah, ketika usernya belum punya akun nih, belum punya akun sama sekali, dia harus registrasi dulu. Kalau misalkan udah punya, langsung login aja pakai input username dan password. Nah, ketika belum punya akun, ini validasi registrasi terlebih dahulu di sini. Nah, dia berhasil apa enggak? Kalau berhasil, langsung ke dashboard menu layanan. Jadi otomatis login. Dan yang kedua, misalkan tidak berhasil, kembali ke halaman login. Dan begitu pun dengan login, dia berhasil apa tidak. Kalau berhasil, dia langsung ke dashboard menu layanan, dan jika tidak, akan kembali ke halaman login. Oke, di dashboard menu layanan sendiri, nanti si user itu menginputkan data pribadi, data barang, kategori barang, dan alamat tujuan. Nah, setelah itu user memilih jenis layanan nih. Nah, sistem menyediakan 3 jam, hari yang sama, atau semalam. Jika user memilih salah satu di antara ini, nanti sistem akan otomatis menghitung biaya kirimnya. Itu. Nah, nanti setelah sistem menghitung biaya kirim akan ditampilkan kepada user, dan user itu nanti akan membayar biaya kirim sebesar nominal yang sudah ditentukan oleh sistem. Setelah membayar biaya kirim, lalu si sistem akan mencetak label dan tanda terima. Nah, setelah dicetak, user akan menerima cetakan yang ada, hasil cetakan yang ada yang dihasilkan oleh sistem. Nah, prosesnya udah selesai apa belum nih? Kalau belum, balik lagi ke sini. Jika user ada mau input lagi barangnya atau apa, bisa balik lagi ke sini. Nah, kalau udah selesai, dia bisa sign out dan prosesnya selesai. Nah, untuk yang kedua itu saya bagi ini untuk yang request package activity diagram dengan sistem secara keseluruhan. Nah, karena tadi di activity diagramnya saya ada tracking package, jadi saya buat juga activity diagram dengan tracking package. Nah, tentunya seperti biasa, user harus login terlebih dahulu untuk mengakses websitenya. Lalu ada di dashboard menu layanan, terus pilih histori pengiriman paket nih. Nah, tampilkan semua paket data pengiriman paket gitu. Nah, kalau udah selesai, seperti biasa, sign out lagi. Ketika belum, pilih lagi ke sini gitu. Lanjut ke sequence diagram. Sequence diagram di sini saya mau membuat sebanyak 6 menu objek ya untuk sequence diagram itu sendiri. Yang pertama ada menu order. Di menu order ini saya mempunyai fungsi untuk input informasi pengiriman, jadi kayak yang data diri, segala macam barang, dan lain sebagainya. Terus di jenis layanan ini saya ada pilih jenis layanan. Nah, yang tadi tuh yang di activity diagram ini 3 jam, hari yang sama atau semalam. Lalu sistem lalu masuk ke dalam menu biaya kirim. Nah, di sini terjadi fungsi hitung biaya kirim di sini. Nah, lalu setelah ada biaya kirim, total biaya kirimnya setelah dihitung akan ditampilkan totalnya kepada user. Nah, terus user juga bisa menggunakan metode pembayarannya apa gitu. Nah, lanjut ke pembayaran. Setelah biaya kirim ditampilkan oleh sistem, akan dikembalikan ke user. Nah, user akan membayar biaya kirim sebesar nominal yang ada di sini. Lalu masuk ke pembayaran. Nah, untuk daftar pengiriman paket di sini pilih daftar pesanan. Mau pesanan yang mana nih? Mau yang dipilih gitu. Nah, habis itu
ketika sudah berhasil melakukan pembayaran segala macam, label tanda terima. Jadi sistem akan otomatis membuat label dan user ini bisa mencetak labelnya langsung di sini gitu. Nah, langsung habis itu setelah pilih daftar pesanan, bisa juga pilih daftar pengiriman gitu. Nah, untuk sequence diagramnya tracking package kurang lebih seperti ini, hanya dua saja, menu history sama status paket. Jadi kayak history pengirimannya udah nyampe mana nih pengirimannya gitu. Nah, terus statusnya udah sampai mana gitu. Nah, nanti di status paketnya ditampilin status paketnya saja gitu. Oke, untuk yang kedua itu ada use case diagram untuk pick up package. Jadi yang di sini nih, yang tadi yang pertama udah selesai, lanjut yang kedua pick up a package. Sama saja ada use case diagram, activity diagram, dan sistem sequence diagramnya juga. Nah, kurang lebih saya buat untuk yang pick up package kayak gini. Jadi ini saya ubah dulu. Jadi usernya di sini itu kayak driver. Jadi dia driver bisa menentukan jadwal jemput barang atau jadwal kirim barang di situ. Nah, ketika mau jadwal jemput barang harus ada pengambilan barang dulu dari pelanggan. Nah, sebelum pengambilan dari pelanggan harus dicek dulu nih barangnya benar apa enggak. Nah, habis itu lakukan cek pembayaran. Nah, setelah itu antar barang ke gudang. Jadi semua proses ini include satu sama lain. Nah, ketika dicek barang, si driver juga bisa mengubah, menghapus, tambah maupun ubah, hapus, dan tambah, maksudnya ubah, hapus, tambah barang. Jadi ketika barangnya tidak sesuai bisa diubah, dicocokkan kembali dengan si pelanggannya. Lalu kalau misalkan ada yang tidak jadi bisa dihapus, atau begitu pun sebaliknya ketika ada yang mau ditambah bisa ditambah juga. Pembayaran juga kayak gitu, cek pembayarannya, kalau udah pasti dicetak label barangnya. Itu untuk use case diagram pick up package kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut ke activity diagram. Di sini ada driver dan system on the spot. Nah, si driver ini pastinya sudah mempunyai username ataupun password, karena pasti ketika driver itu bekerja di suatu sistem akan dibuatkan akun oleh sistemnya gitu. Nah, jadi di driver ini langsung saja login. Nah, ketika loginnya berhasil, nanti tampilannya akan berbeda, masuknya ke dashboard menu antar jemput. Nah, lalu nanti si driver ini pilih pesanan user. Nah, di dalam ketika setelah dipilih pesanan user, dicek nih ada pesanan apa enggak. Kalau ada, penjemputan ke lokasi user. Kalau nggak ada, ya udah selesai. Nah, habis penjemputan ke lokasi user, dicek barang nih, barangnya sesuai nggak sama yang ada di sistem. Nah, ketika udah sesuai, ketika belum sesuai, ini lakukan penyesuaian barang yang tadi bisa diupdate atau di delete atau di add kembali itu. Nah, setelah barangnya sesuai, lanjut ke pembayarannya nih. Metodenya apa? Ada dua di dalam narasi ini. Ada pembayaran tunai, mana ya? Coba kita cari. Kan kategori ini tunai, pelanggan tunai,
langsung mengambil pengiriman dan masukkan dalam sistem. Jadi ketika pembayarannya tunai, menerima pembayaran tunai dan masukkan ke dalam sistem. Nah kalau tidak, langsung nih barangnya udah dilabelin apa belum. Kalau belum, nah dicetak label. Kalau udah, langsung ambil barangnya. Terus antar barang yang udah diambil dan simpan ke dalam gudang. Nah nanti setelah diambil, update nih, jangan lupa status barangnya. Jadi user bisa pantau nih barang kita ini udah sampai mana gitu. Nah habis itu si sistem akan menampilkan pesan update berhasil. Nah, habis itu udah deh selesai prosesnya. Nah lanjut ke activity diagram pick up package untuk pengiriman barang. Sama seperti yang sebelumnya, login. Nah di sini ada dashboard menu antar jemput. Pilih lokasi pengirimannya nih. Mau ngirim kemana dulu. Nah udah siap kirim belum nih barangnya. Kalau belum, ya tunggu sampai dia siap dikirim. Ketika siap dikirim, ambil barang dulu di gudang, terus ubah status pengirimannya nih. Jadi barang sudah diambil dari gudang dan siap dikirim, misalkan seperti itu. Nah lalu driver nih kirim nih, siap kirim ke lokasi penerima nih. Nah nanti si driver nih ketika udah lagi di jalan nih, tetap nih ubah status juga. Jadi kayak sistem bisa tahu nih barang saya nih udah sampai mana, udah di sepertiga jalan kah, atau di seperempat jalan kah, atau mau sebentar lagi sampai kah gitu. Jadi user bisa tahu seutuhnya di mana barangnya berada. Nah jika udah nih statusnya terkirim apa enggak nih. Kalau misalkan terkirim, barang berhasil dikirim ke lokasi penerima dengan aman. Jadi ketika barangnya udah sampai, jangan nanti sistem akan mengubah status yang tadinya lagi di jalan dan menjadi berhasil dikirim. Kalau misalkan gagal atau dibatalkan, ya tidak jadi gitu, selesai. Nah untuk sequence diagram pick up package jemput barang kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua, menu jadwal jemput sama detail pemesanan aja. Nah di menu jadwal jemput itu sendiri ada proses cuma jadwal jemputnya aja. Nah di detail pemesanan, nah tadi bisa update, delete, dan add barang misalkan. Terus bisa update status barang juga gitu, kurang lebih seperti itu. Nah untuk kirim barangnya sama seperti jemput barang, cuma bedanya di sini ketika udah dikirim, yang update, delete, dan add barangnya gak ada. Jadi update status barang aja gitu. Jadi driver nih ketika udah kirim barang cuma bisanya update aja gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk nomor 1 untuk pick up package sama request package pick up gitu. Nah untuk yang terakhir ada state machine diagram sendiri. State machine di sini untuk menjelaskan sama kemungkinan kondisi status untuk objek paket. Jadi saya buatnya seperti ini. Kondisi objek yang pertama itu ada informasi paket nih. Pelanggan mengisi informasi paket yang akan dikirim. Ini kurang lebih yang pertama akan dilakukan nih, kondisi yang pertama akan dilakukan. Terus ketika udah mengisi informasi paket segala macam, nanti paket kita akan diambil nih oleh driver. Nah nanti lalu driver akan jalan pergi ke gudang. Nah nanti sampai di gudang, ketika udah sampai di gudang dia simpan dulu nih barangnya. Nah nanti habis itu driver ambil paket dari gudang ketika ingin dikirimkan. Nah, lalu setelah driver ambil paket, nah dikirimin nih paketnya nih. Nah di dalam pengiriman paket ini ada dua kondisi. Yang pertama terkirim sama dipatahkan yang tadi.
Nah, di sini pengiriman paket alamat tujuan pengirim tidak sesuai, atau bisa paket yang dijadwalkan akan diambil tetapi akhirnya tidak terkirim, ya bisa jadi seperti inilah kondisinya. Tujuan alamatnya tidak sesuai, kayak miscommunication begitulah bisa. Jadi nanti mungkin akan dikirimkan ulang gitu dari proses yang pertama gitu, divalidasi lagi ke usernya, ditanyain lagi ke usernya apakah alamatnya udah benar apa belum gitu. Nah, kalau misalkan terkirim pakai sampai ke alamat tujuan tuh dengan aman. Nah, habis itu selesai deh prosesnya seperti ini gitu. Mungkin presentasi kali ini cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan untuk kata-kata yang sudah dijelaskan, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.